Saatnya kita ikuti Sinau Bareng, Sinau Bareng, Sinau Bareng di Radio Gemilang. Kawas Bayu sahabat Gemilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kawas Bayu kembali lagi berjumpa di 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Kawas Bayu, kita kembali bersama di satu saja acara pembelajaran jarak jauh via radio yang akan ditampilkan Bapak Ibu Guru Kabupaten Magelang yang berkompeten dan juga bersemangat untuk kembali menghadirkan materi-materi yang sangat bermanfaat buat anak didik di Kabupaten Magelang. Kamas Bayu, kita berjumpa di saja acara Sinau Bareng. Satu saja acara spesial dari Radio Gemilang FM, tentu saja bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang akan hadir untuk Anda setiap harinya pukul 7 hingga 8 dan 11 hingga 12. Kamas Bayu sahabat Gemilang juga bisa berpartisipasi dengan memberikan masukan-masukan yang kontributif di WhatsApp Radio Gemilang FM di nomor 081 578 968 968. Kamas Bayu, tanpa panjang kata lagi, kita sambut saja acara Sinau Bareng di kesempatan hari ini. Sinau Bareng di Radio Gemilang, Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Gen Gemilang kelas 4, generasi muda hebat Magelang. Tetap stay tune di sini 96.8 FM Radio Gemilang. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, program pembelajaran jarak jauh via radio ini adalah kerjasama Radio Gemilang bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Nah, program belajar ini sebagai alternatif belajar agar anak-anak merasa belajar di rumah itu lebih menyenangkan ya. Masih bersama saya, Ratri Dewi Pertiwi, yang biasa dipanggil Bu Ratri, dari SD Negeri Nguluan 5, Kecamatan Salam, dan dua rekan saya. Halo, selamat pagi. Bersama juga dengan saya Junior Pramita yang biasa dipanggil Bu Mita dari SD Negeri Secang 1, Kecamatan Secang. Selamat pagi anak-anak, masih bersama saya Mevia Winda Hapsari, biasa dipanggil Bu Mevia dari SDN Prajeksari 2, Kecamatan Tempuran. Baiklah, terlebih dahulu kita sapa Bapak Bupati Magelang, Bapak Zainal Arifin SIP yang telah memberikan izin sehingga acara ini dapat terselenggara. Dan tak lupa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Aziz Amin Mujahidin MPD. Selamat pagi Bapak. Kemudian Bapak Kabid Pembinaan SD Bapak Broto Wibowo MPD Sugeng Enjang Pak Browi, dan pendamping kami tercinta Ibu Hajah Sri Mulyani SBDM MPD Ibu Korwil Kecamatan Salam, Ibu Rokayah SBD, Ibu Ketua K3S Kecamatan Bandungan, beserta seluruh Bapak Ibu Guru kelas 4 yang ada di Kabupaten Magelang. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Tidak lupa juga kami ingin menyapa para Bapak Ibu Wali Murid kelas 4 di rumah yang sedang mendampingi putra-putrinya mendengarkan 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Semoga Bapak Ibu Wali Murid kelas 4 tetap bersemangat mendampingi putra-putrinya belajar bersama kami di sini ya. Baik, anak-anak hebat kelas 4, hari ini anak-anak akan belajar bersama Bu Ratri, Bu Mita, dan Bu Mevia. Kira-kira kita akan belajar pelajaran apa ya Bu? Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 4, sampai pembelajaran 6. Dan untuk muatan pembelajarannya terdiri atas muatan bahasa Indonesia. Kita nanti akan belajar menjelaskan informasi dari teks yang dibaca, lalu mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Untuk muatan PPKN, kita akan mempelajari sikap yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila dan nilai kepahlawanan. Lalu muatan IPS, tentang perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha, dan selanjutnya SBDP, kita akan mempelajari lagu Maju Tak Gentar.
Oke, anak-anak hebat kelas 4, sebelum kita mulai, ada baiknya anak-anak menyiapkan buku tema 5 yang anak-anak dapat dari sekolah ya. Jangan lupa siapkan buku serta alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang akan disampaikan oleh ibu guru nanti. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Mita dan Bu Mevia. Baik, terima kasih Bu Ratri. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari perjuangan Raja Purnawarman. Nah, sekarang kalian akan mempelajari raja yang lain, yaitu Raja Bala Putradewa. Kalian bisa membuka buku tema 5 di halaman 28. Berikutnya, kita simak bersama tentang Raja Bala Putradewa bersama Bu Mevia yang mempesona. Terima kasih Bu Mita yang cantik jelita. Halo anak-anak, kita hari ini akan membaca tentang Raja Bala Putradewa. Bala Putradewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Bala Putradewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Bala Putradewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putradewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil pelayaran. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan cerita dari Bu Mevia, kalian tentu dapat menjawab pertanyaan di halaman 29 ya. Yuk kita bahas bersama-sama. Pertanyaan yang pertama. Apa hasil dari perjuangan Raja Bala Putradewa terhadap Kerajaan Sriwijaya? Ayo, anak-anak sudah menemukan jawabannya belum? Seharusnya sudah ya, Bu Ratri, Bu Mevia? Ya sudah, pastinya. Oke, Iya. jawabannya apa? Hasil perjuangannya adalah Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar dengan armada laut yang kuat. Nah, yang kedua, jelaskan hal-hal yang akan terjadi jika Bala Putradewa tidak memimpin Sriwijaya. Kira-kira apa ya, Bu ya? Karena kan tadi kalau dipimpin oleh Raja Bala Putradewa, Sriwijaya ini menjadi kerajaan yang makmur. Iya, Kemudian betul. negara Armadanya maritim kuat juga ya. karena Iya. armada lautnya kuat. Nah, bagaimana kalau Bala Putradewa itu tidak memimpin Sriwijaya? Jawabannya apa? Nah, jawabannya adalah kejayaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan kemungkinan tidak akan tercapai. Karena apa? Karena tidak ada yang membangun armada laut yang kuat. Akan tetapi mungkin kalau misalnya ada tokoh lain juga bisa ya Bu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan Iya, kalau tetap ada raja bisa. lain yang Ya, bisa ya. betul. Baik, langsung ke nomor ketiga ya anak-anak. Sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Bala Putradewa? Nah, bisa dilihat dari bacaan jawabannya adalah berani dan pantang menyerah dalam membangun armada laut sehingga apa Bu Mevia? Sehingga keamanan dan kesejahteraan rakyat terjamin ya Bu Mita ya. Iya, betul sekali. Lanjut ke nomor 4. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Bala Putradewa? Ayo, Bu Ratri coba yang pertama apa? Ya, perjuangan yang telah dilakukan oleh Raja Bala Putradewa diantaranya yang pertama, berjuang membangun Sriwijaya sebagai kerajaan Nusantara pertama dengan wilayah yang sangat luas, Bu. Oke, betul. Yang kedua, ayo apa Bu Mevia? Menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim karena kekuatan angkatan laut yang tangguh dan wilayah perairan yang luas. Iya, betul sekali. Dan yang ketiga, anak-anak, Bala Putradewa itu menjadikan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan. Jadi ada 3 ya, anak-anak. Silakan dicatat. Kemudian pertanyaan yang kelima, berikan pendapatmu, apakah Raja Bala Putradewa dapat disebut pahlawan pada masa kerajaan Sriwijaya? Kemudian jelaskan jawabanmu. Nah, kalau Bu Mita rasa anak-anak harus apa? Setuju ya? Setuju tidak Bu Ratri, Bu setuju Mevia? dong. Setuju sekali. Iya, setuju. Karena apa? Karena
Raja Balaputradewa adalah pahlawan bagi siapa ya? Bagi rakyatnya. tentu saja. Iya, karena beliau telah berani dan pantang menyerah berjuang untuk rakyatnya sehingga rakyatnya hidup Aman dan sejahtera. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak perjuangan Raja Balaputradewa, kalian tentu sekarang bisa ya menyebutkan sikap-sikap yang dimiliki, di mana sikap itu yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Coba, adakah yang tahu contoh sikap yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat? Bu Mevia, bisakah membantu Bu Ratri menyebutkan? Contohnya cukup banyak ya Bu Ratri ya. Misalnya ini biasanya kalau kita mau kenaikan masuk pertama, Iya, kelas baru ya. kelas Kelas baru, baru, naik kelas, biasanya terus iya. ada pemilihan ketua kelas, pengurus iya, kelas ya. Aduh, pengurus kelas, betul. ini jadi rindu pengen sekolah ini Iya. ya. Nah di situ kita punya hak untuk memilih dan dipilih ya anak-anaknya ya, ya kan? Iya, Ada iya, yang sama ya. ini, haknya ya. saya pengen jadi ketua kelas, saya pengen jadi sekretaris, biasanya kan Iya, begitu. Nah itu betul. contoh salah satunya. Kemudian menaati peraturan di rumah, misalnya ayahnya atau ibunya tiap sore ngaji dulu. Nah itu adalah salah satu peraturan di rumah. Ya, Kemudian juga sekali. kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada teman kita atau kepada orang lain. Ya, Betul, masih adakah contoh yang lain? masih ada tentunya Bu. Kita harus lapang dada menerima kritik dan saran dari orang lain. Kemudian menyampaikan pendapat itu juga harus dengan bahasa yang baik dan sopan saat berdiskusi dan memutuskan sesuatu secara demokratis seperti contoh tadi yang Bu Mevia sampaikan saat memilih apa tadi Bu? Ketua kelas Iya, ya, ketua kelas dan pengurus kelas ya. pengurusnya. Baiklah, setelah tadi kita mempelajari tentang Raja Balaputradewa, sekarang kita akan mempelajari tokoh-tokoh lain pada zaman Hindu, Buddha, dan juga Islam. Oke, kalau begitu kita masih akan belajar tentang siapa lagi ya? Oke anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang Kerajaan Majapahit. Coba anak-anak, apakah ada yang tahu di mana letak Kerajaan Majapahit? Tahu dong, Bu? Iya, letaknya ada di Jawa Timur. Betul sekali. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya di masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Nah, pada masa Raja Hayam Wuruk ada seorang tokoh yang sangat terkenal. Hayo, siapa namanya? Ada yang tahu? Tahu dong. Tahu. Mahapati Gajah Mada ya. Bahkan Iya, ada betul. sinetronnya ya. Oh Itu iya, terkenal ada. sekali ya? Terkenal sekali, betul Iya. sekali itu, Dulu Bu. pas Bu Ratri hamil tuh sampai Bu Ratri kalau punya anak cowok pengen pipinya tuh kayak yang jadi tokoh Gajah Mada. Iya. Cabi ya, cabi. Gendut, Lucu, gendut ya. gendut ya. Lucu sekali. Nah, anak-anak, sekarang seperti yang tadi sudah Bu Mita sampaikan, pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk ada seorang Mahapati yang sangat terkenal, namanya adalah Mahapati Mahapati Gajah Gajah Mada. Mada. Nah, silahkan anak-anak buka buku tema halaman 38. Di sana ada bacaan tentang Mahapati Gajah Mada. Ya, oke, kita baca bersama ya anak-anak. Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, Prabu Jayanegara. Oleh karena kecakapannya, pada tahun 1319, ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian, ia diangkat sebagai Patih Kediri. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryotadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ia ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu dengan menghentikan pemberontakan Keta dan Saden. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334 setelah berhasil menaklukkan Keta dan Saden.
Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa, sejenis rempah-rempah bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari Kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Baik anak-anak, setelah kita membaca bersama mengenai Mahapati Gajah Mada, sekarang tentu anak-anak sudah bisa ya menulis atau menceritakan kembali secara singkat mengenai Mahapati Gajah Mada. Pastinya bisa dong Bu, karena anak-anak kita kan anak-anak yang cerdas dan hebat. Nah anak-anak, untuk menulis secara singkat tentang Mahapati siapa tadi? Gajah Mada. Ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah memperhatikan judul teks. Yang kedua, membaca teks dengan seksama. Yang ketiga, menemukan semua kunci atau kata kunci menemukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. Yang keempat, memahami kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Kemudian, yang kelima, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Nah, berarti dari apa yang disampaikan Bu Mita tadi, intinya kita harus tahu ya Bu, mana kalimat utama dalam sebuah paragraf. Betul sekali Bu Ratri. Anak-anak harus paham ya, karena kalimat utama ini sudah pernah kita pelajari dalam pembelajaran sebelumnya ya Bu ya. Nah anak-anak, kita akan membahas bersama ya, dari bacaan tadi informasi penting yang bisa kita tulis. Yang pertama, Gajah Mada adalah panglima perang yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Kemudian yang kedua, pada tahun 1319, Gajah Mada diangkat sebagai Patih Kahuripan, lalu 2 tahun kemudian menjadi Patih Kediri. Yang ketiga, pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Yang keempat, perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, yaitu sekitar tahun 1350 sampai 1389. Nah, anak-anak hebat kelas 4 sudah cukup jelas ya bagaimana perjuangan Mahapatih Gajah Mada. Kalau Bu Ratri nih ya, Bu Mita, Bu Mevia, yang paling diingat adalah Sumpah Palapanya. Iya, Sumpah Palapa. Di mana Gajah Mada tidak akan makan buah maja sebelum Majapahit. Buah palapa. Buah palapa atau buah maja sebelum Majapahit itu bisa menyatukan Nusantara. Kan seperti itu. Itu artinya filosofinya adalah Gajah Mada tidak akan bersenang-senang sebelum berhasil menyatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, jadi sangatlah pantas ya bahwa nama Gajah Mada ini digunakan sebagai jalan utama di beberapa kota. Di beberapa namanya diabadikan ya Bu ya. Iya, diabadikan. Selain itu apa lagi selain digunakan sebagai nama jalan? Selain nama jalan yang cukup terkenal juga ada dijadikan sebagai nama salah satu universitas di Indonesia, yaitu Universitas Gajah Mada. Di mana ya itu ya anak-anak? Di Yogyakarta. Iya, di Yogyakarta, betul sekali. Salah satu universitas terbaik yang dimiliki Indonesia adalah Universitas Gajah Mada yang ada di Yogyakarta. Oh iya Bu, tadi saya melihat gambar sebuah candi ketika membaca buku teks tadi. Nah, apakah candi itu peninggalan kerajaan Majapahit ya? Bu Ratri ini memperhatikan sekali ya yang ada di buku ya, berarti ya. Betul Bu Ratri. Candi itu namanya adalah Candi Penataran. Candi tersebut dibangun pada masa kerajaan Kediri dan dipergunakan pada masa kerajaan Majapahit. Untuk gambarnya, seperti yang tadi disampaikan Bu Ratri, anak-anak bisa melihat di buku tema halaman 40.
Baik anak-anak, setelah membahas tentang tokoh yang memiliki jiwa kepahlawanan, sekarang kita akan mempelajari kembali salah satu lagu yang menggugah semangat kepahlawanan, yaitu lagu apa? Maju tak gentar. Baiklah anak-anak hebat kelas 4 dimanapun anak-anak berada, sekarang kita dengarkan dulu ya lagunya. Kalian mendengarkan lagu Maju Tak Gentar, apa yang kalian rasakan? Tentu kita harus bangga dan semangat ya anak-anak ya. Iya pasti Bu. Iya, harus bersemangat tentunya Bu. Adakah yang tahu pencipta lagu tersebut? Betul, penciptanya adalah C. Simanjuntak. Nah, untuk tanda birama dari lagu tersebut adalah 4/4 yang artinya terdapat 4 ketukan yang masing-masing bernilai seperempat. Betul. Nah, ada satu lagi nih Bu, untuk temponya anak-anak. Tempo yang digunakan untuk lagu Maju Tak Gentar ini adalah tempo marcia, yang artinya tempo mars atau gerak jalan. Jadi saat dinyanyikan terkesannya gembira dan tegas. Ya. Nah anak-anak hebat kelas 4, banyak sekali ya materi yang sudah anak-anak pelajari hari ini. Dari yang pertama tadi, raja dari masa Hindu-Buddha dan sikap kepahlawanannya, juga tadi sudah menyanyikan lagu apa Bu? Maju Tak Gentar. Nah anak-anak hebat kelas 4, jangan lupa anak-anak harus selalu meneladani sikap-sikap para pahlawan ya. Iya Bu, harus kita teladani. Ayo anak-anak, apa saja ya yang bisa kita teladani? Mari kita bahas. Yang pertama adalah keberaniannya. Lalu yang kedua ada lagi sikap rela berkorban. Kemudian yang ketiga, membela kebenaran dan keadilan. Lalu ada apa lagi ya? Cinta tanah air. Betul sekali. Lalu Berjiwa besar. iya, dan ada juga yang keenam, kerjasama dan bertanggung jawab serta selalu menjaga Persatuan dan kesatuan. Baiklah anak-anak, sudah cukup banyak materi yang kita pelajari hari ini ya, yang tadi disampaikan oleh Bu Ratri, Bu Mita, dan juga Bu Mevia. Untuk tugas di rumah, silakan anak-anak membuka buku tema 5 halaman 47. Di halaman tersebut ada gambar pahlawan, yaitu Pangeran Diponegoro. Tugas anak-anak adalah menulis pertanyaan sebanyak mungkin tentang perjuangan
Pangeran Diponegoro. Untuk tugasnya bisa dikumpulkan pada guru kelas masing-masing. Dan jangan lupa anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan serta selalu mematuhi protokol 4M. Tetap semangat, tetap rajin belajar, dan ikuti pembelajaran melalui Radio Gemilang untuk kelas 4 setiap hari Senin dan Kamis pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Baik, anak-anak hebat kelas 4, apabila anak-anak ketinggalan pembelajaran melalui radio ini, anak-anak bisa melihat melalui channel YouTube KKG Kabupaten Magelang. Nah, kurang lebih sudah 30 menit ya kami bertiga menemani anak-anak pada pembelajaran jarak jauh pada kesempatan pagi hari ini. Tentu saja banyak sekali tutur kata yang salah, kami bertiga mohon maaf ya. Mungkin pengaruh hawa dingin ini ya. Iya, betul. Iya, Di dingin banget studio di sini mungkin anak-anak. ada salah kata ya. Ya, ada salah kata, kami bertiga mohon maaf. Terima kasih. Masih stay tune di 96.8 FM Radio Gemilang. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Sobat Gen Gemilang, generasi muda hebat Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinau bareng di Radio Gemilang. Adik-adik siswa, sahabat Gemilang, demikian tadi kebersamaan kita di program Sinau Bareng bersama para Bapak Ibu Guru yang berkompeten dan bersemangat serta berdedikasi dari Kabupaten Magelang. Semoga Kamas Bayu, anak didik semuanya selalu diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kamas Bayu, dari Kabin Sial kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.